mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Tetapi baiklah, kita akan sama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan, yang mana setiap umat Tuhan harus mengalami penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena kita pribadi yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, diperdamaikan dengan kasih Allah, sehingga kita mempunyai satu relasi hubungan yang sudah dipulihkan dengan Allah. Nah, untuk itulah kita perlu memiliki satu relasi, satu kenikmatan untuk senantiasa berjalan menikmati hadirat Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini pernyataan daripada penulis Ibrani yang mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibu bapak saudara terkasih, kita diperingatkan saat ini banyak sekali orang menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi cemas karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan usahanya, karena tersendat pemasukan uangnya, sehingga rasanya mengalami satu tekanan yang begitu amat sangat berat. Tetapi kita mau merenungkan bersama, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Uang bukanlah segala-galanya. Mungkin banyak juga orang-orang berpikir uang adalah segala-galanya. Dengan uang kita bisa membeli segala sesuatu. Dengan uang kita bisa mengatasi segala permasalahan. Pokoknya kalau ada uang semua beres. Tetapi kenyataannya sekarang di sekitar kita banyak sekali orang kaya raya meninggal dunia karena virus corona. Ya, uang tidak bisa menyelamatkan. Uang bukan segala-galanya. Jadi ketika kita bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Tetapi saya mau katakan, jadilah tuan daripada uang itu sendiri. Kita diberi hak kuasa untuk mengelola uang. Sebab waktu kita lahir dalam dunia ini, 1 sen pun kita nggak bawa. Yang kita bawa apa? Kehidupan. Ya. Bayi itu baru lahir, nggak bawa apa-apa, tapi bawa kehidupan. Hidup itu adalah dari Allah. Dialah sang sumber hidup. Uang itu apa? Fasilitas yang menunjang kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia yang fana ini, dunia yang bersifat materi. Jadi jangan sampai kita punya konsep uang adalah segala-galanya. Seperti yang dinasihatkan oleh firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini nasihat firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita kreatif dengan apa yang ada pada kita. Mari kita mengelola apa yang ada pada kita. Kalau soal makan ya, kita berbicara makan di restoran, makan sama kenyangnya. Makan di warung Tegal, makan sama kenyangnya. Yang bedanya apa? Bedanya tempat, bedanya harga. Jadi di dalam pengelolaan keuangan ini kita perlu minta Tuhan, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa adanya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita renungkan ayat ini. Janganlah kamu jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena, perhatikan. Karena apa? Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah pesan daripada Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan
membiarkan engkau. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih, ini membuktikan bahwa Allah penebus, Allah juru selamat kita adalah Allah yang konsisten dengan setiap umat miliknya, dengan setiap umat tebusannya. Dia ingin selalu menyertai, dia ingin selalu melindungi, dia ingin selalu memperhatikan. Dalam perkataannya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu menunjukkan bahwa Allah penebus kita adalah Allah yang mau beserta kita. Tuhan penebus kita, Tuhan yang mau menjaga, memelihara, menyertai kita. Dari sebab itu, kalau diingatkan di awal ayat ini, jangan menjadi hamba uang, tetapi kita harus menjadi tuan uang. Kita harus menjadi pengelola uang itu. Dan terlebih kita harus menjaga hati kita agar kita tidak menjadi tamak. Orang yang hamba uang, dia adalah orang yang tamak akan uang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ibu Bapak Saudara terkasih, Rasul Paulus dia mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius dengan salah satu petikan ayat di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita mengerti jawabannya. Mengapa dilarang untuk menjadi hamba uang? Karena orang yang menghambakan diri kepada uang, dia diatur oleh keuangan sampai-sampai segala perhatiannya tercurah hanya kepada uang. Itulah yang dimaksudkan dari menjadi hamba uang digeser menjadi cinta akan uang. Akar kejahatan, cinta uang adalah akar segala bentuk kejahatan. Banyak kejahatan-kejahatan terjadi saat ini. Kenapa? Karena cinta uang. Ya, banyak sekali orang tuh anak-anak diculik, ya, lalu dibunuh, organ bagian dalam tubuhnya entah kemana. Ya pasti ujung-ujungnya dijual, diuangkan. Kenapa terjadi kejahatan-kejahatan demikian? Karena apa? Memburu uang, cinta akan uang. Dan lebih dari itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ini membahayakan. Ini peringatan keras bagi setiap umat Tuhan yang memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Bisa digeser iman percayanya karena berpaling kepada uang, memburu uang, mengejar uang. Bukan mengejar hadirat uang, tapi yang dikejar adalah uang. Ini yang harus menjadi perenungan bagi kita bersama. Di dalam masa-masa sukar ini, menurut saya kita betul-betul mengalami satu proses pemurnian iman. Adakah iman kita tetap kokoh, berpengharapan dan tertuju kepada Tuhan sebagai Sang Penebus, sebagai Juru Selamat, sebagai Allah yang adalah Bapa kita? Atau kita sudah bergeser melihat perkara-perkara materi lebih dari pengandalan kita kepada Tuhan? Karena diperingatkan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, keluar dari iman. Untuk apa? Hanya untuk mengejar uang. Dia akan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai kesulitan. Dari sebab itu, kita semua perlu berpegang, perlu terus bersekutu, perlu mendalam, terbenam di dalam naungan perlindungan daripada Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6, Ibrani 13 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata,
Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di dalam Ibrani 13:6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, apa dasar keyakinan kita? Karena janji Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Janji Tuhan inilah yang membuat kita dapat memperkatakan perkataan iman. Sebab itu aku yakin dan dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wah, puji Tuhan. Jadi orang yang menikmati dan merasakan penyertaan Tuhan, dia akan dimerdekakan dari perasaan takut yang menjerat. Karena memang tidak boleh disangkal, kita harus mengakui keadaan situasi yang kita alami saat ini menggoyahkan kita, menggentarkan kita, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi seolah-olah hilang harapan. Kita mau beribadah bersama dalam bentuk ibadah raya pun sekarang saat ini kita menghadapi hambatan, kita menghadapi kendala, bahkan dilarang. Ibu bapak saudara terkasih, bukannya pemerintah melarang kita untuk melakukan ibadah, tetapi yang dilarang adalah perhimpunan secara bersama. Tetapi kita beruntung, Allah yang kita puji-puji sembah adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang roh adanya. Dimanapun persekutuan, dia dapat hadir. Dari sebab itu sekalipun kita menyelenggarakan ibadah di rumah masing-masing, kita akan lihat Tuhan hadir di dalam hadiratnya. Tuhan hadir di dalam persekutuan umat kudus. Dari sebab itu, mau ibadah raya di gereja atau di rumah masing-masing bukan menjadi kendala bagi kita semua. Amin. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang roh adanya, Allah yang ada di mana-mana. Kita akan lihat di dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20. Ya. Di sini dikatakan mulai ayat 19. Matius 18 mulai ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini janji pernyataan daripada Tuhan. Jika ada kesepakatan, tidak mungkin seorang sepakat. Minimal orang bersepakat itu dari dua orang. Bersepakat. Mari kita dua orang bersepakat. Mari kita arahkan hati kita menyembah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ, di mana? Di dalam perhimpunan itu. Aku ada di tengah-tengah mereka. Bukankah ini janji penyertaan Tuhan? Bukankah ini janji kehadiran Tuhan? Ibadah bukan hanya dibatasi oleh gedung gereja. Ibadah dapat dilaksanakan dengan kesepakatan hati yang sama-sama mau mencari hadirat Tuhan. Dua orang atau tiga orang. Sehingga ibadah di rumah, dimanapun ibadah diselenggarakan, kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mengapa? Allah kita hidup, Allah kita maha kuasa, Allah kita maha tahu, Allah kita maha hadir, dan Dia ada di mana-mana, khususnya di dalam perhimpunan hati yang mau mencari dan menyembah Tuhan. Inilah penyertaan Tuhan. Kita harus merasakan janji penyertaannya.
Bukankah dia adalah Allah Immanuel? 2000 tahun sejak kelahirannya. Berikan dia nama Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, Allah beserta kita. Dia sudah hadir. 2000 tahun yang lalu dia hadir. Sudahkah kita merasakan penggenapan janjinya di dalam penyertaannya atas setiap pribadi kita? Ini menjadi perenungan bersama. Kita seharusnya sudah dapat merasakan penyertaan Tuhan, kebersamaan Tuhan. Sehingga walaupun kita sekarang mendapat kendala di dalam merayakan ibadah raya secara bersama dalam satu komunitas yang besar, kita harus beribadah di dalam komunitas-komunitas kelompok kecil, di rumah-rumah. Tidak masalah. Kenapa? Ada janji penyertaan Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama, aku ada di tengah-tengah mereka. Aku ada hadir. Ibu bapak saudara terkasih, ketika dia hadir, kita dapat menikmati anugerahnya. Kita dapat menikmati sukacita. Kita dapat menikmati janji-janjinya. Itulah salah satu cara menghadirkan hadirat Tuhan. Yaitu apa? Hati yang rindu mencari wajah Tuhan. Tuhan pasti hadir. Nah, sebab itu apa yang kita perlukan? Kita perlu membangun satu relasi. Kita perlu membangun satu keintiman dengan Tuhan. Sering bukan? Kita mendengar, kita perlu intim dengan Tuhan. Tapi bagaimana caranya ya? Mungkinkah orang sudah berdoa, sudah baca firman Tuhan, tapi memiliki keintiman dengan Tuhan? Saya katakan belum tentu. Orang bisa berdoa karena dia hanya mengutarakan keinginan-keinginannya kepada yang dia anggap Allah. Tetapi bukan menjadikan dia sebagai Allah, tetapi menjadikan dia sebagai pesuruh. Buktinya apa? Kita seringkali berdoa, minta Tuhan, minta ini, Tuhan minta itu. Dan ketika kita tidak mendapat jawaban, lalu kita mengeluh kepada Tuhan. Kita marah kepada Tuhan. Tuhan kok gak nurut? Seringkali banyak orang berdoa dengan cara demikian. Doa yang salah. Lalu orang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Apakah itu membuktikan satu keintiman? Menjadi pertanyaan juga bagi saya. Apakah firman Tuhan yang dibaca itu hanya sekedar untuk dijadikan pengetahuan? Atau untuk siap dilakukan dan ditaati? Banyak sekali orang belajar firman Tuhan. Banyak sekali orang hafal ayat firman Tuhan. Menjadikan semuanya itu menjadi pengetahuan. Maka saya katakan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan saya tidak cukup. Kita harus intim berelasi dengan Tuhan. Mengapa? Karena satu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. 2, Dia adalah pribadi yang harus kita kenal. Sebagaimana kita yang sudah berkeluarga, kita mengenal pasangan kita masing-masing. Kita perlu mengenal pribadinya. Apa kesukaannya, bagaimana moodnya, bagaimana sikap dan suasana hati. Kita perlu mengenal. Dari sebab itu masalah intim dengan Tuhan itu masalah yang sangat mendalam. Kita perlu mengadakan satu komunikasi dan kelekatan yang luar biasa. Maka orang yang intim dengan Tuhan, dia dapat menikmati janji-janji Tuhan. Kita akan lihat coba di dalam Mazmur 91 ayat yang mulai ayat yang ke-14. Mazmur 91 mulai ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Perhatikan, sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Bukankah Mazmur 91 ini sekarang terus digaungkan dan banyak kita mendengar? Kita mengatakan amin, amin, amin. Ya memang amin. Tetapi di dalam ayat yang ke-14 ini ada satu penekanan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini apa artinya, ibu bapak saudara terkasih?
Inilah satu bentuk keintiman. Jadikan hati Tuhan menjadi belahan hati kita. Amin. Inilah keintiman. Sungguh yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Orang yang intim dengan Tuhan, dia mempunyai satu kenikmatan, merasakan perlindungan Tuhan. Dikatakan, aku akan meluputkan, aku akan meloloskan, aku akan membebaskan. Di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itulah yang dimaksud dengan meluputkan. Sebelah kiri kita 1.000, sebelah kanan 10.000, tetapi kita tetap berdiri. Kenapa? Itu membuktikan bahwa kita luput janji penyertaan Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, dia mau meluputkan siapa? Orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Dikatakan juga di sini, aku akan membentenginya, aku akan membentenginya, aku akan memagarinya, aku akan melindunginya. Alasannya, sebab yang mengenal namaku. Puji Tuhan. Kembali ditekankan mengenai pengenalan. Bukan cuma pengetahuan. Berbeda. Kalau tahu, ya cuma tahu. Tapi kalau mengenal, bukan sekedar tahu, tapi lebih dalam, lebih mengenal. Aku tahu benda mati pun kita bisa tahu. Tahu mobil, tahu kulkas, tahu TV, dan tahu segala sesuatu. Itu benar. Tetapi di dalam perkara mengenal namaku, wah itulah yang saya katakan tadi. Kita perlu memiliki keintiman relasi itu. Tanpa keintiman, kita tidak akan dapat menjangkau bagaimana rasanya perlindungan Tuhan, bagaimana rasanya pertolongan Tuhan, bagaimana rasanya benteng daripada Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, ia yang dimaksud adalah orang yang intim dengan Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Haleluya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Haleluya. Ini ibu bapak saudara terkasih, kunci rahasia. Bagaimana doa kita dijawab? Bagaimana doa kita dikabulkan? Keintiman dengan Tuhan menjawab segala sesuatu. Tanpa keintiman, kita rasanya Tuhan itu begitu jauh. Dulu waktu saya muda remaja, ada satu pujian yang mengatakan, Tuhan hanya sejauh doa. Wah, Tuhan itu gak jauh. Tuhan itu jangkauannya adalah jangkauan dengan iman yang berseru kepada Tuhan. Sesuai dengan yang dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia, penyertaannya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan bahkan memuliakan. Hal yang dapat kita peroleh sebagai pribadi yang intim dengan Tuhan, doa kita dijawab. Yakobus katakan, doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Beberapa hari lalu saya kirim dalam satu rekaman tentang kuasa daripada doa. Bagaimana orang bisa berdoa dan doanya berdampak berkuasa? Kalau doa ini dipanjatkan dengan iman, dengan pengharapan dan dengan keimanan. Dan dikatakan di dalam ayat ini juga, aku akan meluputkannya dan aku akan memuliakan. Ibu bapak tahu dimuliakan? Bukankah manusia gila hormat? Sering ingin disanjung, sering ingin diberi aplaus, sering ingin dijempoli 2 jempol. Janji Tuhan bagi orang yang intim dengan Tuhan, Tuhan sendiri akan mengangkat dia dan memuliakannya. Amin. Amin. Itulah kemuliaan yang Tuhan anugerahkan. Bukan dengan kita meninggi-ninggikan diri untuk dikenal, untuk menjadi populer. Tetapi orang yang intim dengan Tuhan,
dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Bedanya apa? Orang yang ingin meninggikan diri sendiri dengan orang yang ingin ditinggikan oleh Tuhan, itu bedanya ini. Ketika dia ditinggikan oleh Tuhan, dia tidak pernah merasa diri tinggi. Beda. Dengan orang yang meninggikan dirinya, dia selalu mengevaluasi di level mana aku berada. Lalu dia berusaha membandingkan siapa yang setara dengan aku. Itulah orang yang meninggikan dirinya. Tetapi janji Tuhan, mari ibu bapak saudara terkasih, nikmatilah penyertaan dan kebersamaan Tuhan. Dia akan memuliakan, dan lebih dari itu ada satu pahala, reward yang Tuhan berikan di dalam ayat yang ke-16. Mazmur 91:16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Ibu bapak, siapa yang bisa memberikan umur panjang? Orang kaya sekalipun, depositonya begitu banyak, dia tidak bisa mau perpanjang umur sedetik pun dengan uang. Ini sekarang kita, orang-orang yang kena virus corona, ketika dia harus meninggalkan dunia, sampai bertemu dengan keluarganya saat-saat hari tidak bisa. Tahu-tahu sudah di rumah sakit, sudah meninggal, diplastikin, masukin peti, langsung dikubur. Gak lagi disemayamkan di rumah duka, ada kebaktian tutup peti, penghiburan dan sebagainya. Tidak ada. Orang itu orang kaya. Kekayaan tidak bisa memberikan panjang. Hanya Tuhan yang ibu bapak kita sembah dengan sesungguh hati. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kupuaskan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya apa? Keselamatan yang daripada Tuhan. Akan kuperlihatkan. Jadi artinya ibu bapak saudara, selain panjang umur, kita menikmati umur panjang dan penuh syukur dan sukacita. Kita pun setelah mengakhiri perjalanan hidup dunia ini, kita berjumpa melihat keselamatan yang Tuhan. Puji syukur pada Tuhan. Inilah renungan bersama pada petang hari ini yang bertemakan Tuhan beserta kita. Itu bukan hanya sebagai slogan, sebagai simbol, tetapi betul-betul kita sebagai umat besar Tuhan harus dapat menikmati penyertaan Tuhan. Beberapa hal yang sudah kita renungkan, dia menyertai kita, dia pedulikan kita. Bagaimana kita mengundang hadiratnya melalui persekutuan hati yang mencari wajah. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadirkan. Dan ada janji-janji penyertaan Tuhan. Setiap orang berseru memanjatkan Tuhan, doanya didengar. Dan lebih dari itu, kita dianugerahi panjang umur bumi, dan kita berjumpa dengan keselamatan yang kekal dari Bapa di surga. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk waktu singkat yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Kami sudah bersekutu dengan firman Tuhan. Kami percaya sesuai janji-Mu, 2-3 orang berkumpul di sana Allah hadir. Di sini Allah hadir. Di sini kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Di sini pula Tuhan menyelidik setiap hati dan pikiran kami masing-masing. Dan juga menyelidik hati pikiran seluruh pendengar yang sama-sama merenungkan firman-Mu pada petang hari ini. Tuhan tahu, Tuhan menyelidik mereka. Tolong mereka semua Tuhan. Mungkin mereka menghadapi pergumulan-pergumulan dari satu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah kebimbangan, dan juga masalah pelayanan. Tuhan memberikan pertolongan bagi kami semua, bagi mereka semua, sebab Tuhan Allah yang kami puji bersama adalah Tuhan sang pemelihara kami. Jadilah kehendak Tuhan atas setiap pribadi kami sebagai jawaban atas seru doa kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saat ini juga kami bersatu berdoa bangsa Indonesia. Tolong bangsa kami, selamatkan bangsa kami dalam masa-masa sukar seperti ini. Tuhan berikan para petinggi pemerintahan kami hati yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Maka mereka semua dapat melakukan segala keputusan-keputusan dengan berani, dengan bijak, dengan kuasa urapan Roh Kudus, sehingga bangsa kami dapat keluar dari masa sukar seperti saat ini. Terpujilah nama Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Mari Ibu Bapak Saudara terkasih, tadakan tangan, kita terima berkat daripada Allah Bapa. Ibu Bapak Saudara terkasih, terima segala berkat daripada Allah Bapa. Dialah sumber segala sesuatu. Dialah pencipta, penguasa, penentu segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamatmu yang mengampuni segala dosa-dosamu dan yang memperdamaikan kau dengan kasih Allah Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam persekutuan dan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menjaga, melindungi, memelihara Ibu Bapak Saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan perangkat segala doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan yang berkati. Sudah ada hujan ya?